Ya, shalom teman-teman. Shalom bro and sis. Kabar baik semuanya? Sekalipun mungkin kondisi kita tidak baik-baik saja, karena cuaca yang mungkin lagi kurang bersahabat, tapi kita mau percaya bahwa Tuhan selalu baik. Amin. Apapun situasi dan kondisinya, apapun cuacanya, apapun musimnya, ya, kita mau tetap berkata Tuhan Yesus baik. Setuju? Amin. Jadi kita tidak dipengaruhi oleh musim-musim dunia yang ada. Tapi kita dipengaruhi oleh firman Tuhan yang kita hidupi setiap hari. Ya. Hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Tema yang saya ambil adalah trust and obey. Kita mau belajar pembelajaran yang berharga dari seorang janda di Sarfat, teman-teman. Ya, apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan? Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan? Kita sama-sama belajar, teman-teman. Kita buka Alkitab kita, 1 Raja-Raja 17, ayat 7 sampai 6. Ya, kita sama-sama baca supaya kita benar-benar paham akan kebenarannya. Kita sama-sama baca, teman-teman. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ke 16. 3, 2, 1. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Teman-teman, ini ada sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi. Jadi, Sarfat itu ada nama sebuah tempat yang kondisinya memang kering karena sudah sangat lama tidak turun hujan. Panas, kering, air susah, makanan susah. Ya, jadi bisa dibayangkan seorang perempuan janda hidup dengan anaknya yang benar-benar kondisinya ya sangat memprihatinkan sebenarnya. Bahkan dia cuma punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Ketika aku selesai mengolah ini, kami memakannya, maka kami mati. Kondisinya benar-benar situasi yang lebih sulit daripada kita hadapi waktu pandemi, benar? Apakah waktu pandemi kita sampai nggak bisa makan, teman-teman? Batam aja, kalau hujan
Gak hujan 2 minggu atau 1 bulan, bisa dibayangkan teman-teman. Kalau Indonesia musim kemarau, susahnya minta air benar. Tapi walaupun begitu, kita masih bisa menemukan air. Nah, kondisi di Sarfat pada waktu itu, hujan, dilanda kekeringan bertahun-tahun. Gak tahu lagi mau berharap sama siapa. Tapi Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat. Bisa dibayangkan teman-teman. Tuhan bilang nanti di sana kamu ketemu dengan seorang janda yang sudah aku persiapkan. Saya percaya Tuhan pun berbicara buat janda di Sarfat. Karena Tuhan bilang, aku yang mempersiapkan dia. Ya, ingat baik-baik ceritanya. Elia tidak banyak ngomong, tidak banyak cincong, dia pergi. Dia melangkah dalam ketaatan. Waktu dia sampai di sana dia bertemu dengan seorang perempuan, dia bilang, berilah saya minum. Oke lah, kalau minum bolehlah. Di situ dibilangnya 12 teman-teman, ayat 11 ya. Ya sampai di pintu gerbang kota, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Nah, ketika perempuan itu oke, baiklah saya ambil. Ada percakapan di situ di ayat 12. Terus begitu udah mau diambil, ambilkan juga lah sepotong roti. Ya kan? Ketika perempuan coba ambil bagiku sedikit air minum, ayat 11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, coba ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu. Ya, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku. Aku cuma punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Tapi di ayat 14 kita mau lihat teman-teman. Sebab, ingat, begitu firman Tuhan disampaikan, keyakinan, kepercayaan janda di Sarfat ini muncul. Sebab begini firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Kadang Tuhan bekerja di luar dari pemikiran kita, benar? Mujizat Tuhan terjadi di luar dari dugaan, di luar dari pemikiran kita, benar? Tapi yang Tuhan mau adalah percaya sepenuhnya sama Tuhan. Amin. Janda di Sarfat melakukan percaya sepenuhnya apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Di mana kita bisa melihat? Di ayat ke-15-nya teman-teman. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Ya. Perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Percaya dan taat itu satu kesatuan yang kita nggak bisa pisah-pisahkan teman-teman. Waktu kita percaya, kita akan taat untuk melakukannya. Percaya dan taat adalah mutlak kepada Tuhan. Ya, jadi kita bisa melihat teman-teman, ada dasar yang membuat perempuan janda di Sarfat ini percaya. Ingat ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Begitu dia dengar firman, dia percaya sama Tuhan. Dia percaya bahwa bahwa minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang. Dan tepung dalam pentempayan itu tidak akan pernah habis. Dia melangkah karena ada firman yang disampaikan. Teman-teman, bagaimana dengan hidup kita? Dalam perjalanan hidup kita, apakah ketika kita melakukan sesuatu, ada kepercayaan kita kepada Tuhan, ada iman kita yang percaya teguh kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Lawan dari kepercayaan adalah keraguan-raguan, teman-teman. Bro and sis. Ya, keraguan-raguan. Saya mau katakan seperti ini, keraguan-raguan ini. Keraguan-raguan itu bicara kita sebenarnya percaya sama firman Tuhan. Tapi begitu kita menghadapi masalah, kita mulai ragu. Begitu ada tantangan, kita mulai ragu. Benar gak ya Tuhan ya? Benar gak ya Tuhan? Benar gak ya seperti ini kejadiannya? Apa yang aku harus lakukan? Padahal Tuhan katakan,
Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Waktu kita percaya, kita akan melihat mujizat Tuhan. Amin teman-teman. Mujizat yang gak pernah kita bayangkan. Dan itu caranya Tuhan untuk memberkati kita. Ada suatu keyakinan, kepercayaan dalam hati perempuan itu yang berbicara secara pribadi dalam dirinya. Ketika firman itu disampaikan, ada perintah, ada janji. Benar teman-teman? Ada perintah yang harus dilakukan. Ingat, itu bicara ketaatan. Ya, ada perintah yang harus dilakukan, itu bicara ketaatan kita. Tapi ada janji yang menyertai perintah itu. Kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan juga yang menepati. Cuma manusia lah yang bisa berbohong. Dia yang berjanji, dia yang mengingkari. Tapi Tuhan mau katakan, kalau Tuhan yang berjanji, dia juga lah yang menepati. Dengan bagaimana? Dengan caranya. Ya, kepercayaan kita kepada Tuhan, itu bukan bicara perasaan. Ya, saya mau kasih tahu. Perasaan bisa berubah-berubah. Perasaan tergantung situasi kondisi. Kalau lagi baik-baik, perasaan kita baik. Mungkin kita percayanya bisa 100%. Tapi bagaimana ketika kondisinya tidak memungkinkan seperti janda di Sarfat. Gak ada lagi, cuma punya sedikit. Tapi dia percaya dan dia melakukan sepenuhnya seperti yang dikatakan Elia. Kepercayaan kita kepada Tuhan bukan didasari oleh perasaan kita. Kepercayaan kita kepada Tuhan bukan didasari oleh situasi kondisi yang ada. Kepercayaan kita kepada Tuhan bukan karena yang kita lihat seolah-olah itu nyata. Enggak teman-teman. Semua yang ada di dalam dunia ini bisa berubah. Semua yang ada di dalam dunia ini tidak kekal. Tapi hanya iman, hanya keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan yang membuat kita tetap bertahan. Ada satu kisah di dalam Alkitab. Bagaimana dia benar-benar sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Bahkan sampai nyawanya sendiri dia pertaruhkan. Dia bilang, sekalipun Tuhan yang saya sembah tidak melepaskan saya dari perapian itu, saya tidak akan menyembah patung yang rajaku buat. Kita buka Daniel 3 ayat 17 sampai 18 teman-teman. Kita baca sama-sama teman-teman. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuhanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Iman percaya kita sampai levelnya seperti ini teman-teman. Kenapa Daniel bisa berkata seperti ini? Karena dia sangat mengenal Tuhannya. Dia mengenal Tuhannya, dia percaya sekalipun Tuhan yang aku sembah gak melepaskan aku dari perapian, aku tidak akan tetap menyembah patung yang rajaku buat. Sekalipun doaku belum dijawab Tuhan, aku tidak akan meninggalkan Tuhan mungkin. Sekalipun mungkin kondisi ekonomi kita masih biasa-biasa aja, gak seperti orang lain, aku akan tetap menyembah Tuhan. Adakah satu komitmen di dalam hati kita? Ketika situasi kondisi tidak baik, kita mau tetap berkata, Tuhan, Engkau segalanya buat aku. Amin teman-teman. Kepercayaan kita kepada Tuhan diuji lewat masalah, lewat peristiwa, lewat proses, lewat kejadian. Semua. Karena kepercayaan kalau tidak direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari itu hanya angan-angan. Tapi kepercayaan yang direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari itu akan membuat kita melihat pekerjaan Tuhan yang besar terjadi. Amin teman-teman. Ya, jadi kita mau punya iman yang besar. Kita mengenal Allah kita yang hidup. Sekalipun doa kita belum dijawab, sekalipun kondisi kita tidak baik-baik saja hari-hari ini, bahkan sekalipun kita sakit, saya mau tetap menyembah Tuhan. Amin. Amin teman-teman. Ya, bagian kita adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan.
dan bagian Tuhan yang akan bertindak. Setuju? Ya, percaya dan taat itu bagiannya kita. Bagian Tuhan apa? Dia akan bertindak. Dia akan bekerja dengan caranya, bukan maunya kita. Bagaimana kita menyelaraskan apa yang Tuhan mau itu terjadi dalam hidup kita. Kadang kan kita terlalu banyak angan-angan, bener ya? Apalagi orang muda. Bro and sis, banyak kali angan-angannya. Tahun sekian mau ini, tahun sekian mau ini. Habis itu ini, segala macam. Keinginan enggak masalah. Tapi apakah keinginan kita ini selaras dengan keinginannya Tuhan? Ya, teman-teman. Ketika kita percaya sama Tuhan, hidup kita akan dipimpin oleh Tuhan. Hidup kita akan mengalami kelimpahan berkat ilahi. Artinya, setiap kita akan mengalami pengenalan akan Allah yang sempurna. Hidup yang dituntun oleh Kristus, dipenuhi oleh kehidupan Kristus, kebenaran Kristus, dan ajaran Kristus. Teman-teman, kita kan tahun ini gereja kita masuk pada kelimpahan berkat ilahi. Ya, kelimpahan berkat ilahi sudah dijelaskan oleh penatua, itu bukan cuma sekedar berkat jasmani hebat, punya banyak harta. Enggak, bukan itu. Kelimpahan berkat ilahi itu bicara pengenalan akan Allah dalam diri kita sempurna, semakin utuh, semakin dalam. Waktu kita baca firman, kita klik di dalam hati kita, yes, ini yang Tuhan mau. Yes, ini yang Tuhan katakan buat saya. Itu yang mau Tuhan kerjakan dalam diri kita, dalam komunitas kita, dalam gereja kita. Pengenalan akan Allah yang semakin dalam. Itulah kelimpahan berkat ilahi. Kalau Tuhan berkati kita secara jasmani, itu bonusnya aja. Tapi yang Tuhan mau buat kita adalah bagaimana kita mengalami pengenalan Allah yang sempurna dalam hidup kita. Dalam pernikahan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan kita. Teman-teman, kita gak akan pernah mungkin mengenal Allah yang hidup kalau kita gak membangun kebiasaan kita membaca firman. Saya rindu di komsel-komsel ketika sharing firman, yang disampaikan adalah sesuatu yang dia dapat dari Tuhan. Sesuatu yang dia rasakan benar-benar. Tuhan, Roh Kudus tuntun dia untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan itu akan diingat selamanya, teman-teman. Dan itu akan diingat. Yuk sama-sama teman-teman, bro and sis, bapak ibu, kita mau membangun pengenalan kita akan Tuhan lebih lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin teman-teman. Kita akan mengalami kelimpahan berkat ilahi. Kayak Daniel teman-teman. Luar biasa. Sekalipun kesulitan, nyawa yang menjadi taruhannya. Kita gak tahu ya ke depannya kita akan ngalamin apa. Tapi hari-hari ini kita mau bangun hidup kita. Amin. Kita mau bangun hidup kita. Terus tiap hari. Saya selalu bilang, setiap saya sampaikan firman. Saya bersyukur kami ada grup pemuritan yang setiap hari kami nyampein firman. Ketika kami baca firman teman-teman, firman itu Tuhan mau ngomong apa buat kami, buat pribadi. Tuhan mau ajarkan apa, Tuhan mau ingatkan apa, Tuhan mau negur apa, Tuhan mau apa buat orang-orang di sekitar. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya tahu respon saya salah. Saya tahu cara saya menanggapi masalah salah. Itu yang membuat imun tubuh jadi lemah teman-teman. Sekarang kondisinya kan lagi serak banget nih. Tapi saya tahu Tuhan ingetin, Roh Kudus ingetin. Caramu menanggapi masalah salah. Seharusnya kamu tidak berpikir jauh yang belum terjadi. Tuhan ingetin untuk saya pikirkan yang baik, yang benar, yang mulia, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan. Pikirkanlah semuanya itu. Teman-teman, waktu kita mengalami sesuatu yang tidak baik dalam diri kita, kita mau counter itu dengan firman Tuhan. Firman Tuhan, firman Tuhan. Hidup yang dituntun oleh firman Tuhan setiap hari. Permasalahan gak akan pernah berhenti.
Tapi kita tahu kita bisa menyelesaikannya bersama dengan Tuhan. Amin teman-teman. Ambil waktu setiap hari, baca firman. Yang sudah berkeluarga, yang sudah menikah, buat sepakat, mesbah keluarga 10 menit, 15 menit. Lakukan itu. Itu akan membuat iman, keyakinan, kepercayaan sama Tuhan semakin kuat. Sepakat, ngadapin apapun, sepakat. Dan akan semakin kuat. Amin. Sama kayak Daniel, teman-teman. Mereka sepakat, gak ada satupun yang bilang, udahlah, ayolah kita menyerah, gak ada. Tapi buktinya kan Tuhan tolong. Rambutnya pun gak terbakar. Bahkan algojo yang melempar mereka hangus. Tapi mereka bisa melihat ada 4 orang di dalam itu. Ada malaikat Tuhan yang menyertai mereka. Sedemikianlah iman kita teman-teman. Keyakinan, kepercayaan kita. Amin. Yang kedua teman-teman. Taat seperti yang Tuhan mau. Ya. Di ayat ke-15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Ya, perempuan itu melakukan persis sama seperti yang dikatakan Elia. Itulah ketaatan. Kalau seandainya perempuan itu memberikan makan kepada anaknya dulu. Teman-teman bisa bayangin ya, seorang ibu yang punya anak, pasti dia akan memprioritaskan anaknya. Dia bisa nggak makan, yang penting anaknya makan. Tapi Elia meminta, buat dulu, kasih dulu sedikit roti buat aku. Setelah itu kamu buat untukmu. Bayangin, perintahnya itu kadang nggak masuk akal. Kalau itu terjadi buat kita seorang ibu-ibu, udah itu tinggal sedikit. Rasanya berat, yes, rasanya berat secara manusia. Tapi janda di Sarfat melakukan karena dia tahu ada firman yang menyertai, ada janji yang menyertai dia. Dia percaya. Dia melakukan persis, sama persis seperti yang dikatakan Elia. Itulah ketaatan teman-teman. Dalam Kejadian 22 ayat 10, kepercayaan, ketaatan Abraham itu diuji teman-teman. Bagaimana dia mempersembahkan Ishak, benar? Tapi walaupun demikian, semua ketika saya baca ya, itu semua berkaitan ketaatan itu selalu berbicara dengan taruhannya nyawa. Benar kan? Daniel taruhannya nyawa. Abraham dan Ishak taruhannya nyawa. Janda di Sarfat taruhannya nyawa. Sampai level begitu ketaatannya kita sama Tuhan. Jadi kalau ketaatannya kita cuma main di perasaan, itu belum ketaatan yang sesungguhnya. Masih perasaan, kadang senang, kadang sedih, itu bukan ketaatan. Tapi kalau kita baca Alkitab, bicara ketaatan selalu berkaitan dengan nyawa yang harus dikorbankan. Tapi lihat, Abraham mempersembahkan Ishak persis seperti yang Tuhan mau. Tapi lihat endingnya. Ada mujizat Tuhan, ada pekerjaan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Amin. Hidup kita mau seperti itu teman-teman, belajar ketaatan. Ada satu, nah Tuhan lebih tertarik pada ketaatan kita daripada kegiatan. Ya, evaluasi ketaatan bukan kegiatan. Ini yang hari-hari ini sedang saya lakukan teman-teman. Kegiatan kita banyak, ya. Pelayanan ini, pelayanan itu, pelayanan ini. Tapi coba cek hati kita. Apakah kita melakukan evaluasi ketaatan? Contoh ketaatan seperti ini. Bulan lalu teman-teman, saya tuh ada orang yang ngomongin saya tuh parah banget. Ya, ini cerita nyata. Saya tuh sampai, aduh kok jahat banget ya ini orang ya. Gitu. Kok jahat ya, omongannya kok begini ya. Tapi waktu itu memang saya sedih, wajar kita sebagai manusia sedih. Tapi malam itu saya bilang, Tuhan tolong saya untuk saya mengampuni dia. Itulah evaluasi ketaatan. Evaluasi ketaatan ketika Tuhan meminta kita untuk melakukan itu. Apa yang kita lakukan?
Kalau Tuhan bilang ampuni, lakukan ketaatan itu saat itu juga. Jangan ditunda. Lawan dari ketaatan adalah nunda, teman-teman. Mungkin kita nggak berontak, mungkin kita nggak melawan, tapi kita menunda ketaatan kita. Itu sama dengan tidak taat. Amin. Kalau udah suami istri enak tuh ngobrolnya. Evaluasi ketaatan hari ini, Tuhan ingetin apa ya? Hal sederhana. Doakan. Kalau Tuhan bilang, ingetin, doakan dia. Lakukan. Kadang kan Roh Kudus ingetin dalam hati kita ya teman-teman ya. Ya guys, ya bro and sis, Bapak Ibu, Tuhan itu kadang ngingetin dalam hati kita. Waktu kita baca firman, ini yang maksud saya, mengalami kedalaman hatinya Tuhan itu kayak gitu. Roh Kudus ingetin, misalnya memberi, misalnya mengampuni. Hal yang paling sulit mungkin dilakukan tuh mengampuni, mengasihi, mendoakan musuh, orang yang sudah menipu kita, orang yang sudah menyakiti kita. Apakah kita mau melakukannya? Hal yang kecil, hal yang sederhana. Kita mau belajar taat dari hal-hal yang kecil. Amin. Amin. Bilang kiri kanannya, taat aja. Udah taat aja. Taat itu mau dibalik-balik juga taat. Udah. Nggak ada lagi lawannya taat. Udah taat aja. Roh Kudus ingatin apa? Lakukan. Ketaatan mendatangkan mujizat. Melangkah dalam ketaatan membawa pada kemenangan. Amin teman-teman. Kelimpahan berkat ilahi itu akan kita alami. Kita akan mengalami pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam. Evaluasi ketaatan kita. Tuhan lebih tertarik dengan hati kita. Karena Tuhan berurusan itu dengan hati kita. Hati orang lain urusannya dia sama Tuhan. Waktu kita ngadapi masalah, waktu kita ngadapi konflik, Tuhan itu kan berurusan sama hati kita, benar? Ya kan? Lebih mudah mana? Kita yang berubah atau orang lain yang berubah? Lebih mudah mana mengubahnya? Mengubah diri sendiri atau mengubah orang lain? Lebih mana yang mudah? Diri sendiri kan? Iya, tapi kenapa kita selalu memperdebatkan supaya orang lain yang duluan berubah? Amin. Benar? Yuk kita mau belajar taat. Urusan Tuhan sama hati saya. Urusan hati orang lain itu urusannya Tuhan sama dia. Yang lebih mudah saya lakukan adalah mengubah hati saya, mengubah respon saya, mengubah sikap saya daripada saya harus mengubah orang lain. Amin teman-teman. Hari ini kita belajar percaya dan taat. Ini satu kesatuan yang gak bisa kita pisah-pisahkan. Waktu kita percaya, kita taat melakukan. Evaluasi ketaatan, kita lakukan setiap hari. Hal yang sederhana teman-teman, Roh Kudus itu pasti ngomong dalam hati kita. Hal yang sederhana, contoh, kamu tadi ngomongnya gak baik. Mungkin diingetin, iya ya, aku tadi kok ngomongnya kayak gitu ya. Nah kayak gitu, hal-hal yang sederhana, hal yang simpel. Kami di grup pemuritan, kami hal-hal yang diingatkan, kami cerita. Kita bisa belajar dari orang lain. Itu melatih kita, melatih kepekaan kita, melatih ketaatan kita. Hal-hal yang sederhana bisa kita lakukan. Yang terakhir teman-teman, kita baca sama-sama. Ya, 3, 2, 1. Kepercayaanku kepadanya akan menuntun aku melangkah dalam ketaatan. Ketaatanku kepadanya membawaku mengalami kelimpahan berkat ilahi. Amin. Ini kesimpulannya buat kita teman-teman. 1 slide lagi. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Trust and obey him no matter what. Amin. Apapun yang terjadi, percaya dan taati Tuhan. Amin teman-teman. Amin. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan kita, tapi yang kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan yang bekerja dengan caranya. Dia yang bertindak dengan caranya. Ketika dia menemukan hati kita yang tetap percaya dan taat sama Tuhan. Amin.